Alhamdulilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ikhwan fillah rahimakumullah, berbicara harta, rumah yang megah, kendaraan yang indah, kemudian harta atau uang yang bergelimang gitu. Itu semuanya hanyalah keindahan dunia saja. Bukan berarti tidak boleh, boleh saja ya. Apalagi menjadi wasilah untuk beribadah, lebih takarrub kepada Allah. Cuman yang saya ingin katakan bahwa ada harta yang paling istimewa, paling berharga, yang ini menjadi harus prioritas kita. Apa itu? Waladin solihin yad'u lahu. Keturunan kita, anak cucu kita yang soleh, yang tahu tentang agama, yang kuat dalam akidah atau tauhid, kemudian yang selalu mendoakan kedua orang tuanya di saat-saat mustajab doa, terutama di salat 5 waktu. Itu anak soleh. Jadi anak soleh itu bukan bercerita tentang Mother Day setiap tahun, ngasih bunga, kasih kue, ma selamat hari ibu ya, aku sayang mama. Enggak seperti itu. Anak soleh itu enggak seperti itu. Anak soleh itu adalah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya dalam sujud pengharapannya, penuh dengan penghayatan sampai dia meneteskan air matanya. Dia berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku yang bergelimang dosa, dan juga ampunilah kedua orang tuaku, ayah dan ibuku. Seringkali melanggar, seringkali berdosa hanya karena cinta kepada anaknya. Ini pengorbanan orang tua kita. Dan berikanlah kasih sayangmu kepada mereka berdua, sebagaimana mereka mencintai dan menyayangi kami waktu dulu masih kecil. Ini kan luar biasa. Tidak usah diumbar bahwa kita sudah berdoa kepada orang tua kita, kita sudah meminta kepada Allah untuk mendoakan orang tua kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka pertanyaannya, satu, sudahkah kita menjadi anak yang soleh buat orang tua kita? Yang kedua, sudahkah kita mempunyai atau memiliki anak yang soleh yang selalu mendoakan kita? Kalau kita tidak mampu, titipkan di tempat, titipkan di lembaga yang akan mengajarkan anak kita soleh. Titipkan kepada orang lain, kepada ustadz, kiai, para guru yang mampu mendidik anak kita. Kita takriman wa ta'ziman kepada orang-orang yang akan menjadikan anak kita soleh. Saya ingin bercerita dalam sebuah hadis yang lumayan panjang, ya, bahwasanya ketika Allah menganugerahkan kepada Nabi Daud seorang anak yang soleh, yaitu Nabi Sulaiman. Begitu indah ya ketika kita sebagai orang tua punya anak yang soleh. Begitupun Nabi Daud, begitu bahagianya beliau ketika memang diwahyukan oleh Allah bahwasanya dia akan mendapatkan keturunan seorang nabi dari anaknya, yaitu Nabi Sulaiman. Nah, untuk menentukan nabi dan tidaknya Nabi Sulaiman, maka Nabi Daud ini bertanya beberapa hal. Dalam hadis yang lain ada yang bertanya 6 hal gitu. Nah, saya ambil yang pendek saja. Bertanya tentang 4 hal kepada Nabi Sulaiman untuk memastikan bahwa dia adalah nabi, sudah menjadi nabi atau belum kan gitu. Ya bunayya ma ahsan. Nabi Daud bertanya kepada anaknya, wahai anakku, ya anaki. Nah, gitu ya. Bahasanya seperti itu. Ya bunayya. Jadi memakai bahasa yang paling indah. Ya bunayya, wahai anakku. Ma ahsanu. Apa yang kau ketahui tentang kebaikan? Ini yang pertama. Jadi Nabi Daud bertanya kepada Nabi Sulaiman, apa yang kau tahu tentang kebaikan? Maka apa jawaban Nabi Sulaiman? Karena beliau adalah calon nabi. Kalau kita ditanya, apa yang maksud dengan kebaikan? Sehat, punya mobil, rumah, keturunan banyak, setiap keinginan terlaksana, itu kan baik.
Tapi kalau Nabi Sulaiman tidak berbicara seperti itu, tidak ada bayangan hal-hal seperti itu. Maka beliau menjawab, yang dimaksud dengan ahsan, yang dimaksud dengan kebaikan adalah sakinatullahi wal iman, ketentraman hati yang diberikan oleh Allah yang diiringi dengan keimanan. Hebat. Jadi yang dimaksud dengan kebaikan, kata Nabi Sulaiman, adalah sakinatum minallahi wal iman, ketentraman, kenyamanan hati meyakini adanya Allah. Jadi ketika kita mengatakan amantu billah, itu dengan ketenangan kita. Seringkali kita mengatakan iman kepada Allah, percaya Allah yang menciptakan, percaya Allah yang mengurus, percaya Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita sambil berpikir kemana kita akan mencari rezeki, kemana kita akan meminjam, dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah menjamin semuanya. Ini berbicara tentang sakinatu minallahi wal iman, tentang ketentraman hati, ketenangan jiwa yang diiringi dengan keimanan kepada Allah. Ini Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua, Nabi Daud alaihissalam bertanya lagi kepada anaknya, ya bunayya ma akbahu. Ini yang kedua. Wahai anakku, kata Nabi Daud, apa yang dimaksud dengan kejelekan? Kalau kita ditanya, Mang, naon anu goreng patu teh lah gitu. Apa yang maksud dengan kejelekan? Ya, tidak punya ilmu, ya kan? Kemudian sangsara, ripuh, boga jodoh. Nah, itu kan kejelekan. Kalau kita berpikir, kita mah selalu berpikir tentang hawa nafsu, tentang hasrat. Maka coba kita dengarkan apa yang menjadi jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya oleh ayahnya, ya bunayya ma akbahu, wahai anakku, apa yang kau ketahui tentang kejelekan? Maka beliau menjawab, kufrun ba'da iman. Masya Allah. Yang dimaksud dengan kejelekan oleh Nabi Sulaiman adalah kufrun ba'da iman. Seseorang kafir setelah adanya keimanan. Seseorang menolak kebaikan setelah adanya ajaran. Seseorang mengaku paling baik padahal sudah ada contoh terbaik. Seseorang berani mengubah apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, padahal laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada contoh yang lain kecuali Rasulullah. Lantas kita merasa bahwa ini tidak sempurna, ini belum lengkap, ini tidak afdal, dan lain sebagainya. Kufrun ba'da iman. Hati-hati. Kita sudah punya keimanan. Alhamdulillah kita terlahir dari rahim seorang muslimah, dan kita mengalir darah di dalam tubuh kita ini dari keringat seorang muslim. Maka kita sudah ditanamkan keimanan bahwa Allahu Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan alam semesta ini dan mengurus semuanya. Lantas kalau ada syariat, lantas kalau ada aturan tentang konsekuensi keimanan, jangan menolak. Karena ini termasuk kejelekan yang hakiki, kufrun ba'da iman. Kufur, menolak tentang kebaikan, ya, setelah datangnya, setelah adanya keimanan. Menolak syariat, menolak ajaran, menolak hukum Allah dan Rasulnya setelah datang ajaran yang baik, yang pasti, yang diambil dari Quran dan Sunnah. Ini adalah kejelekan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Alhamdulillah, tadi sana saya ada setiap ajaran agama itu saya ikhlas. Seringkali saya diundang kemudian tidak diundang lagi acara. Kenapa? Ketika saya bahas tentang poligami, wah ada teh protes ibu-ibu. Cucu, wah si teh itu protes. Kenapa? Merasa terzolimi, ya kan? Merasa dianiaya. Nah, ini adalah syariat. Tapi kan syariat itu tetap saja, bro, ya, bapak. Tidak lantas syariat harus segera dilaksanakan, tidak. Ada aturan main, ada rule gitu kan. Ada aturan mainnya, nggak sembarangan, ya.
Dan ibu juga jangan langsung memponis ini adalah diskriminasi, ini adalah penganiayaan, zalim. Tidak, ini adalah syariat. Kufrun ba'da iman. Jangan kita sampai menolak karena hawa nafsu, karena tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal sudah ada ajaran, sudah ada keimanan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma ahla ya bunayya, fa ma ahla. Wahai anakku, apa yang dimaksud dengan manis? Naon anu dimaksud kareueut lah gitu. Saya bingung nih. Ibu bapak bingung nggak ketika ditanya apa yang dimaksud dengan manis? Saya juga bingung, Bu. Bingung nggak, Bdi? Ngawaler naon coba? Naon anu disebut, naon anu dimaksud amis? Apa yang kita jawab? Bingung. Amis teh kumaha nya kareueut. Ya apa yang maksud dengan kareueut kan? Sesuatu yang di lidah nempel kemudian terasa manis. Ya apa yang maksud dengan manis? Maka pertanyaan ini apa yang harus kita jawab? Kalau ada bagaimana manis, kasih gula aja, Bu. Selesai. Kalau kita ditanya tentang asin, kasih garam. Bere gula saganu lamun hayang apal amis, bere uyah saganu lamun hayang apal asin. Gitu, Bu. Nih, gelap kenapa nih? Karena sulit untuk menjelaskan, Bu. Sulit untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan manis, apa yang dimaksud dengan asin. Bere gula saganu, uyah saganu, selesai. Itu yang dimaksud dengan manis dan itu yang dimaksud dengan asin. Tapi ketika Nabi Sulaiman ditanya apa yang dimaksud dengan manis,